Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk membuat video lagi. Saya hanya ingin menceritakan pengalaman-pengalaman saya ketika fanaul fana. Jadi ini adalah video lanjutan dari part-part sebelumnya. Saya hanya ingin menceritakan bagaimana saya merasakan hancur-hancurnya tubuh saya. Maksud saya bukan hancur secara fisik, tapi secara rohani saya merasakan sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga saya waktu itu bagaikan orang yang terhipnotis, bagaikan orang yang tidak sadar dan tertakjub-takjub dengan kebesaran Tuhanku. Melalui Dia, aku mengenal Dia. Jadi ketika saya di kampus belajar seperti ini, terus mencari-cari referensi tentang ilmu-ilmu tasawuf yang lain, seperti yang saya rasakan benar-benar terjadi. Jadi saya mengenal Dia lewat Dia, saya mengenal aku lewat aku, tapi bukan aku yang ada ruh yang melekat di jasad ini. Kemarin saya sudah jelaskan kepada dulur-dulur, teman-teman yang melihat video ini, kita hanya wayang, kita hanya bagian dari Tuhan. Makanya saya ingin berbagi ketakjuban ini kepada Tuhan dengan dulur-dulur atau teman-teman yang melihat video ini. Bagaimana tidak takjub jika kita melihat Tuhan kita itu begitu hebatnya, begitu luar biasanya dengan sejarah-sejarahnya. Makanya ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu, kenapa pas ketika masa sedih-sedihnya Nabi Muhammad, ya kan, ketika ditinggal Siti Khadijah dan pamannya, kenapa kok waktu itu langsung di Isra Mi'raj kan, agar menguatkan hati Nabi Muhammad, jangan sedih. Kenapa Nabi Muhammad harus diperjalankan ke atas sampai Sidratul Muntaha, sampai mendekati arsy itu kan, seperti itu, biar melihat kekuasaannya Allah. Sampai disuruh untuk sholat, karena sholat itu sesuatu kegiatan yang merepresentasikan bahwa orang yang saya sembah ini luar biasa. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saya ingin berbagi Allahu Akbar itu bagaimana. Teman-teman, kita di planet satu ini ya, di planet satu ini luasnya minta ampun. Bahkan ilmu manusia belum bisa menjangkau pojok-pojokan alam dunia yang satu planet ini, satu langit itu berbagai macam kumpulan galaksi. Nah, kita planet ini bagaikan debu di galaksi Bima Sakti. Bima Sakti ini bagaikan debu di antara galaksi. Itu baru satu langit. Ada langit satu ini, langit yang paling kecil. Langit paling kecil. Belum nanti langit 2, belum nanti langit 3. Dan langit-langit ini manusia saja sudah tidak bisa menjangkau. Apalagi nanti di atas arsy Allah. Allah itu tidak terbatas, luar biasa besarnya. Kita itu, Masya Allah, Allahu Akbar. Itu saya merasa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu bagaikan wow. Kenapa Nabi Muhammad sampai diperintahkan sholat itu seperti itu? Nabi-nabi yang lain itu pernah melakukan sujud kepada Allah karena melihat wujud Allah begitu perkasanya. Allahu Akbar. Jadi
Jadi pengalaman saya ini itu persis di ayat Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jika Al-Quran ini, tanda-tanda ayat ini kuturunkan di atas gunung, maka gunung itu akan hancur, terbelah, dan tidak, bahasanya bahasa Jawa gak karu-karuan. Karena melihat kekuasaan Allah. Apa itu? Wallahu ladzi la ilaha illahu. Allah itu tidak ada selain Allah. Makanya makhluk yang pertama kali diciptakan Allah dari unsur dirinya, ya kan. Karena Allah itu dhahiran wa batinan, teman-teman. Dhahiran wa batinan. Apa sih dhahiran wa batinan? Dhahiran itu yang bisa dirasa, bisa tersentuh, bisa terlihat. Allah itu dhahiran. Seperti manusia ini loh. Dhahir kan tangan, mata, ini kan yang terlihat. Batinan, yang di dalam, yang tidak terlihat, inilah yang hayyun qayyum. Makanya Allah terdiri dari dhahiran wa batinan. Kita melihat planet 1, planet 2, itu wujud zatnya Allah. Berupa cahaya, berupa besi, berupa tanah, berupa angin, berupa air yang menjadi pepohonan, hewan-hewan, dan unsurnya angin, unsurnya air. Allah itu seperti itu. Belum nanti ada angin. Angin ini mempresentasikan dan mewakili ilmunya Allah yang diartikan hayyun. Maka di tasawuf itu saya simpulkan, kenapa sih kok ada dzikirhu Allah? Allah. Bayangkan kalau bumi tidak ada oksigen, bagaimana kita? Inilah bentuk dari wujud Allah yang dhahiran. Dan batin ini perlu ada fana. Perlu ada fana. Kalau di tasawuf itu ada teori fanaul fana. Dan tidak semua orang bisa seperti ini. Makanya hanya nabi-nabi tertentu, hanya wali-wali tertentu yang bisa untuk mengetahui, menyambungkan yang batinan. Tapi nabi-nabi yang sudah di alam langit ketiga, keempat, Nabi Muhammad kan menemui nabi-nabi itu kan tidak di alam barzah di dunia, karena nabi-nabi itu sudah beda levelnya dengan orang-orang biasa yang ada dalam alam barzah. Yang di alam barzah pun ada perbedaan antara orang yang sudah berhasil ditanya dan orang yang belum berhasil diuji, ya. Seperti ada orang ujian, ya kan, ya sudah selesai kan bisa keluar, bisa jalan-jalan di sekolahan itu, bisa jajan. Yang belum selesai ujian kan masih mengisi. Seperti itu di alam barzah pun ada tingkatan-tingkatan. Makanya nanti ada pengecualian. Nabi, Rasul, wali itu ada pengecualian. Makanya kita tidak perlu muluk-muluk ingin seteratanya kita harus Nabi, Rasul, wali. Enggak. Yang penting kita selamat. Kalau bisa ya enggak masuk neraka. Kalau bisa, tapi insya Allah kalau sudah bersyahadat kepada Nabi Muhammad, walaupun masuk neraka pasti nanti kalau sudah bersih masuk ke surga. Inilah yang kemarin saya bilang, karena Nabi Muhammad inilah pertikaian antara iblis dan kubu Nabi Adam, yaitu kita Bani Adam itu menang. Karena apa? Nabi Muhammad itu Nabi yang paling ikhlas. Jarang Nabi Muhammad meminta apapun kepada Allah. Jarang sekali, bahkan selalu menerima takdir jelek untuknya. Nabi Muhammad tidak pernah mengeluh. Bandingkan dengan nabi-nabi sebelum-sebelumnya, Nabi Muhammad selalu menerima. Makanya dia Nabi yang bisa menerima Nur Muhammad secara totalitas. Kayaknya iblis sudah tidak bisa melawannya. Makanya umatnya diberi keistimewaan.
dari Allah. Karena begitu ikhlasnya Nabi Muhammad. Nabi yang, ya Allah ya Tuhanku, begitu indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah juga kita bisa menjadi umatnya yang selalu dibimbing oleh Allah. Teman-teman, di Lau Anzalna inilah saya bisa merasakan kehancuran itu. Bagaimana tidak hancur ketika saya melihat proses Allah itu terwujud. Sampai nur itu terwujud, ya kan. Lahirana Allah itu kan, batinnya kan tidak terlihat, lahirnya kan terlihat. Jadi sebelum bumi ini dibuat ada dunia 1, ada langit 1, 2, 3, 4, 5. Belum ada apa-apa. Allah itu unsur-unsur api, unsur-unsur cahaya itu masih kita kan di dalamnya kan. Allah itu di luarnya. Nah, ini tidak ada batasan. Kayak Allahu Akbar. Bagaimana saya tidak hancur mengalami fana ketika saya melihat wujud Tuhanku seperti itu. Tidak ada batasan, tidak ada kelemahan baginya. Makanya Nabi Ibrahim memberikan pelajaran bagi kita, anak cucunya, untuk mencari Tuhan itu di dalam kegelapan. Di dalam kegelapan. Kenapa? Ka'bah itu identik dengan kegelapan, warna-warna hitam. Karena hitam itu akan kalah hanya dengan cahaya. Makanya Allah ingin menguatkan statusnya sebagai Tuhan itu menciptakan dirinya dari cahaya, nur itu, cerah. Secara gampangnya seperti ini, saya ini kok di dalam kegelapan ini, masa ini rumahku, masa ini kekuasaanku, coba aku lihat. Nah, melihat itu kan dengan cahaya, makanya diwakili dengan nur seperti itu. Nah, dari situ Nabi Ibrahim memberikan simbol bagi kita, kenapa Hajar Aswad itu hitam, kenapa Ka'bah sekarang kiswahnya dirubah menjadi hitam. Karena hitam itu warna yang paling kuat di bumi saat ini. Di bumi saat ini saya tidak mengatakan ini hakikat ya. Ini secara syariat saja, secara nyata saja. Hitam itu lebih kuat. Loh kok bisa? Bayangkan teman-teman, di dalam kegelapan, terus ada 2 orang berpakaian putih, berpakaian merah, atau 3 orang, 4 orang berpakaian biru. Dari kejauhan, kalau kita melihat dari kejauhan saja, tak akan terlihat itu. Kalau ada orang 4 berbagai macam warna di situ, kelihatannya hitam saja. Makanya kita harus mendekat, meneliti. Oh ini toh, ada ini, ada ini, ada ini. Seperti itu kita harus beragama. Kita harus memakai logika dan iman. Jangan iman condongnya ke gaib saja sampai tidak menggunakan logika. Itu juga jelek. Menggunakan logika tidak mempercayai gaib, ya itu nanti jadi khawarij, jadi orang kafir zaman dahulu itu kan. Jadi kita itu di tengah. Makanya Islam mengajarkan kita untuk kritis, berlogika, mengajarkan kita untuk beragama dengan yang kritis. Benarkah agama saya saat ini? Makanya agama, menurut saya, maaf untuk agama-agama yang lain, menurut saya agama yang metodenya sudah paling benar adalah di Islam. Karena apa? Di Islam tidak membenarkan ada Tuhan selain Allah. Bayangkan kalau Anda pemimpin, ya kan, terus dituduh ada pemimpin lain di dalam satu negara. Bayangkan bagaimana logika Anda bermain. Itulah makanya agama menurut saya yang paling benar metodenya itu agama Islam. Tauhid, hanya satu Tuhan. Tidak akan ada alfa-alfa yang lain, sifat-sifat alfa yang lain. Seperti itu. Makanya kenapa Hajar Aswad itu hitam, kiswah itu hitam, seperti itu. Kita harus meneliti, kebenaran itu harus diteliti. Jangan hanya sekedar satu kali, oh saya percaya. Iya nanti kalau tidak salah.
Dia harus diulang, riset sampai kita itu hakul yakin, bahkan ainul yakin. Melihat dengan mata, dengan perasaan. Kayaknya orang yang belum tahu wujud Allah, zahiran wa batinan itu sudah nyata. Zahir itu sudah nyata, teman-teman. Zahir itu sudah nyata. Angin yang memberikan kehidupan kita itu loh bagian dari Allah. Bagian, bukan Allahnya ya, bukan Allahnya. Allahnya itu yang roh tadi itu loh, batinan. Itu loh yang tidak ada sekat di sana. Sebelum langit ini tercipta, sekat ini tidak ada. Tapi roh ini mengandung api, air, besi, cahaya yang dibuat Allah untuk menyaksikan dirinya. Coro gampangnya, coro Jawa. Senter Nrono, Nur Muhammad. Ono aku tak gerak-gerak no ya Allah. Oh kok iya kok kamu sendiri ya Allah. Ini kok tubuhmu. Senter ke sana. Wahai senter, Nur itu bagikan senter ya. Ada saya enggak itu? Saya enggak itu. Iya, datangnya ini ya Allah. Paham teman-teman? Bagaimana maha besarnya Allah Tuhan kita. Kenapa alif lam ha alif? Kenapa alif? Karena huruf yang pertama dari abjad apapun itu adalah alif. Alfabet A. Jadi wajar Allah menggunakan kalimat Allah. Itu namanya yang maha agung. Di tangan. Kalau ini dibaca Allah alif lam ha. Kenapa Allah menciptakan wujud manusia, wujud malaikat, wujud jin? Kok ada tangannya? Ini kan sudah digambar di kolam. Kayaknya Allah menciptakan Allah kuping ini kan, ini Allah. Manusia itu Muhammad. Mim ini tidak kebetulan. Ini sudah dirancang oleh Allah. Karena sudah ada tulisan di sana. Di kolam yang kemarin di part sebelumnya saya ceritakan itu kolam itu kan. Ini ada manusia seperti ini nih. Nah, kenapa kok manusia seperti ada kepalanya, ada tangan dua ini? Ada bokong, ada kaki dua. Oh, kenapa enggak kaki satu saja atau tiga? Karena apa? Nanti mem ini, kepala ini kok di atas kok agak melonjong ke belakang, kok melonjongnya ke depan kok kayak mem. Itulah simbol dari Muhammad. Allah sudah mengetahui makhluk yang sangat luar biasa yang bisa secara walaupun tidak 100% seperti Nur Muhammad. Tapi dialah rijalullah, jagoannya Allah. Seperti itu teman-teman. Semoga penjelasan saya ini bisa sedikit memberikan pencerahan, kesadaran, nur terhadap diri kita yang gelap tentang pengetahuan Allah dan kebesarannya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.